Oke, sepertinya Bu Maya belum ada 13.10, jadi langsung saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini suara saya kedengaran nggak? Dengaran ya? Kedengaran, Pak. Iya, Pak, terdengar. Halo, halo, tes tes. Kedengaran, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Terdengar. Ntar saya cek di chat ya. Suara saya kedengaran apa enggak? Nanti ngomong panjang, nggak ada suaranya ternyata. Ada ya? Oke, ini dilemanya kalau belajar online. Jadi nggak obvious suaranya ada apa enggak. Ya udah, oke. Saya mau intermezzo sedikit ya. Tadi kan saya udah tanya soal pemilu ya. Ada yang nyoblos apa enggak? Kalau yang udah nyoblos ya bagus. Kalau yang terus saya tanya tadi soal yang jadi panitia pemilu ya, nggak ada. Padahal kan sebenarnya eman itu. Jadi nanti kalau kalian ngelamar kerja gitu ya, otomatis kan kalian nulis CV, riwayat hidup. Nah, kalau kalian daftar sebagai anggota KPPS gitu, itu nanti bisa jadi nambah-nambahin CV gitu. Jadi bisa ya jadi bahan topik lah buat sama siapa, sama HR-nya ditanya, ini ngapain ini, pernah ikut apa, pernah ikut jadi panitia pemilu gitu kan, lumayan ya. Jadi selain nambah-nambahin CV, kalian nambah pengalaman juga, kenal tetangga-tetangga gitu ya. Terus kemarin itu ditambah lagi uangnya lumayan buat uang saku gitu ya. Jadi sebagai panitia KPPS itu saya dikasih tahu teman saya, jadi kan nyoblosnya jam 7 sampai jam 1 ya. Terus paling ngitung jam 4 udah selesai gitu. Jadi kerjanya jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Itu dapatnya 600.000. Kan lumayan ya, 600.000 cuman kerja 8 jam, ya jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Lumayan buat beli pulsa atau apa gitu, gitu ya. Oke, intermezzo soal pemilu yang buat modal CV udah cukup. Sekarang saya lanjut ke materi selanjutnya ya. Saya share screen dulu. Share screen, full screen. Oke. Share slideshow from beginning. Oke, ini masih sama, materinya sama yang kemarin ya. Jadi kita tugasnya yang kemarin apa, terus kita diskusi soal tugas itu gitu aja ya. Ini saya sembunyikan dulu yang ini. Thumbnailnya, ya gini aja. Oh, ini ada ininya ya. Saya nggak terlalu familiar dengan Zoom. Oke. Oke, yang kemarin ada tugas soal ini ya, grading problem. Ini pasti udah dibaca semua. Jadi langsung aja. Constraint-nya itu kan ada 3 ya. Jadi jika nilainya itu kurang dari 38, sebentar saya kasih dulu. Saya kasih kursor highlighter biar kelihatan saya nunjukkan yang mana. From current slide. Oke,
Jika nilainya kurang dari 38, nggak ada perubahan apa-apa. Terus jika nilainya next 5 multiplier itu kurang dari 3 ya. Jadi kalau next 5-nya kurang dari 3, dia akan dikatrol ya bahasanya kalau di kita. Kalau enggak ya udah biarin aja gitu. Next multiplier of 5 kita lihat dulu. Nah, ini untuk yang permasalahan pengkatrolan nilai itu pseudocode-nya ya. Jadi kita bisa melakukan looping dari list-nya. Terus jika dalam looping itu kita nemu nilai yang kurang dari 38, ya udah biarin aja gitu kan ya. In the end dia juga nggak lulus kan jika kurang dari 38, ya udah biarin. Kemudian kita nyari multiplier dari 5 ya, kelipatan 5. Jika setelah kelipatan 5-nya itu cuman kurang dari 3 itu 1 atau 2 dikatrol gitu ya. Tapi kalau enggak, ya udah jangan dikatrol. Ya, soalnya kan gitu ya. Baca soalnya sendiri udah sulit. Tapi kalau udah gini ya lebih gampang. Oke, permasalahannya adalah gimana cara untuk mendapatkan the next multiplier of 5 jadi gimana cara mendapatkan kelipatan 5 dari nilai itu gitu ya, the next kelipatan 5 selanjutnya dari nilai itu. Nah, kita pakai pattern ya. Kalau misalnya nilainya 26 kan dibiarin ya. Tapi anggap saja nggak di-ignore. Nah, untuk cari kelipatannya 26 anggap aja nggak di-ignore, nggak dibiarkan gitu ya. Kita lihat 5. 5-nya ini akan kita increment terus. 5, 10, 15, 20, 25, kan masih belum 30, sampai 30. Jadi 5 akan kita increment terus sampai dia lebih dari target ya, targetnya kan 26. Oke, selanjutnya contoh lain gitu ya. Kalau misalnya 37, ini ada 5, 10, masih sama ya, kita ulangin terus-terusan, 20, 25, 30, 35, kita increment terus sampai dia dapat lebih besar dari target ya, targetnya 37, jadi dia 40 gitu ya. Nah, kalau nilainya misalnya 51, ya kita increment terus, 5, 10, 15, 20, 25, 30, sampai dia melebihi target ya. Jadi kita increment sampai melebihi target. Nah, oke. Jadi kalau udah dapat kelipatan 5, baru kita bisa menentukan apakah dia itu bisa lulus apa enggak gitu ya. Jadi pseudocode-nya start dengan 5, terus 5-nya kita tambahkan terus sampai nilainya lebih dari target yang dicari. Kayak gini ya, 5-nya kita tambah terus, kan pattern-nya udah dapat tuh. Sampai dia lebih dari target ini kan, 25 kan masih belum. Akhirnya kita tambah lagi sampai 30. Ini juga 35, 35 masih belum, tambah terus. Ini 5, 10, terus ditambah sampai melebihi yang dicari gitu ya. Sampai nilainya lebih dari target. Nah, kita coba ya. Langsung aja di sini. Kita lihat soalnya. Ini ya, saya langsung nyari ke apa ini, editornya. Nah, ini ada satu hal yang menarik. Ini dia nilainya itu bukannya dipasing dalam array ya, tapi dipasing dalam suatu list. Jadi pada dasarnya antara list sama array itu ya sama aja gitu. Ada sedikit perbedaan, tapi ya beda sih antara list sama array ya. Oke, kita cek dulu perbedaan list sama array ya. Sini
Ya, kalau array itu immutable. Maksudnya kalau kita udah declare array gitu ya, size-nya 100, ya udah dia nggak bisa lagi gitu size-nya di increment. Nah, kalau list dia itu mutable. Jadi dia list-nya itu bisa ditambah gitu ya. Jadi kita nggak perlu mikir ini mau size untuk butuh berapa sih objeknya. Kalau kita nggak tahu butuh berapa, kita pakainya list. Nah, kalau array dia itu direct target. Maksudnya kalau kita nyari suatu value gitu ya, kalau array, begitu kita kasih indeksnya, Java ini akan langsung tahu memori yang akan dicari dari indeks yang kita pass tersebut gitu ya. Beda sama list. Kalau list, dia masih harus nyari satu-satu atau dengan hashing. Jadi untuk masalah performance gitu ya, kalau nanti kalian bekerja di suatu tempat yang performance itu sangat penting, kayak misalnya kerja di Adobe atau kerja di suatu software gaming gitu ya, suatu software house yang bikin game, ini nanti performance itu bakal jadi hal yang penting gitu ya, bakal jadi concern. Jadi kalian tentukan mau pakai array atau list. Kalau pakai array, kelebihannya aksesnya cepat banget gitu ya. Cuman kalau list kelebihannya bisa lebih dinamis gitu, mau berapa nilainya gitu. Mau array size-nya berapa, udah bisa dinamis, bisa ditambahkan on demand. Kalau array kan nggak harus tahu berapa gitu ya. Gitu, jadi ada kelebihannya antara array sama list gitu ya. Oke, balik ke soal ya. Ini ada pseudocode-nya. Pseudocode-nya itu kan dari nilainya itu ya. Langsung aja dari nilainya. Ini ketahuan. Nah, ini ada kan nilainya kan. Nilainya ada 73, dia di upscale. Jadi 75 karena selisihnya kan 2. Jadi dia bisa dikatrol. Ini 67 masih sama karena dia 3 ya. 3, kalau ini 40. Karena dia kurang dari 2 gitu ya. Dan ini masih sama. Nah, ini kan caranya, logiknya ya kita iterate satu-satu ya. Jadi ini cek apakah dia lebih dari 2 apa enggak. Kalau 2, cuman 2, katrol. Ini juga. Jadi kita melakukan looping ke arah sini gitu ya. Oke, kita cek langsung ya. Oke, cek di editor. Sorry, kita copy dulu itunya. Implement ininya. Nah, oke. Ini ada error. Kita lihat errornya apa. Cannot symbol class list. Nah, list ini kan butuh import ya. Ya udah biasa. Alt Enter. Import Java util list. Kalau AWT list ini saya nggak tahu ini apa ya. Tapi yang pasti kita pakai ini ya, Java util list. Nah, ini kalau NetBeans ini suggestion-nya kayaknya berdasarkan pemakaian ya. Maksudnya yang mana user dia kayak tahu gitu, bisa nge-track kira-kira user itu pakai yang mana gitu. Jadi yang paling atas itu biasanya yang sering dipakai user. Jadi kalau ada banyak gini ya, daripada bingung, pilih yang paling atas saja karena biasanya itu yang sering dipakai itu ya. Larinya ya itu aja gitu. Tapi ya kalau misalnya kalian yakin bukan yang ini, ya jangan milih yang ini gitu ya. Tapi most of the time, pilih yang paling atas gitu ya. Dan memang in fact ini kita pakai Java util list. Nah gini, ini ada metodenya udah tersedia, kembaliannya juga list. Jadi parameternya list, kembaliannya list. Juga sedikit heran kenapa enggak oh ya, kita ngomong-ngomong sedikit soal list ya. Jadi list itu yang menarik dari list ini ya, misalnya saya bikin suatu list, dia itu nggak bisa nilai primitif gitu. Jadi kalau saya bikin kayak gini ya, ini dia nggak bakal bisa gitu. Nah ini, kenapa? Karena di sini udah ada keterangannya. Jadi kalau yang dibutuhkan itu reference, tapi kita dapatnya integer gitu ya. Nah yang
nilai primitif itu ada banyak, jadi ada integer, ada short, itu juga nggak bisa juga gitu. Integer, short. Terus kalau long juga nggak bisa juga. Ini kayak gini nggak bisa. Kalau string, kayaknya string itu termasuk itu ya. String kayaknya termasuk, saya nggak yakin, kita cek dulu. Oh, string ternyata nggak bisa juga ya. String kecil, oh sorry, string kecil itu cuma bisa di C# sih, kalau di Java nggak bisa. Jadi kalau stringnya besar, S-nya S besar, kayak gini, new release string, ini bisa nggak? Oh, kita import dulu ya, release-nya. Release. Nah, kalau string bisa ya, kalau string kecil, kalau di Java ternyata Java nggak ngerti string kecil, S kecil, jadi dia hanya bisa S-nya besar. Jadi kayak tadi, kalau ini integer gitu ya, primitif nggak bisa, tapi kalau reference dia bisa. Jadi kita bikin reference itu reference dari integer itu adalah integer gitu ya. Ini adalah integer. Gitu ya, bedanya apa? Kita cek ya. Kita ngecek bedanya antara reference sama primitif. Kalau primitif dia cuma punya nilai aja gitu. Ini ya, integer primitif. Ini saya hapus aja dulu. Ini sama dengan 10. Ini integer reference. Ini ya, sama dengan 10 gitu. Ini bedanya kalau dia bukan reference gitu ya, primitif kayak gini, kalian nggak bisa langsung dot gitu. Jadi kalau pencet dot, dia nggak ada suggestion apa-apa, karena dia nggak bisa dioperasikan gitu ya. Tapi kalau yang reference gitu ya, dia punya operasi macam-macam. Kita coba lihat ya, operasinya apa aja. Nah, ini kalian bisa convert jadi byte gitu ya. Ini bisa convert jadi double, convert jadi float, bisa hashcode. Ini hashcode karena dia objek deh kayaknya. Ini bisa convert jadi integer, bisa long. Ini ada yang notify ini kalau udah main thread gitu ya. Kalau dalam dunia kerja saya kok nggak pernah pakai ya. Padahal sering ada. Ya udah intermezzo aja. Jadi gitu ya bedanya. Kalau ini banyak operasi-operasi yang bisa dilakukan karena dia adalah suatu reference. Nanti kalau kita ngecek dulu ya, saya cek dulu isinya integer ini apa, bisa kita lihat di sini. Kontrol, klik. Nah, gitu ya. Jadi dia integer ini merupakan ekstensi dari number, dia implement ini. Rumit ya. Nanti kalau ada, kayaknya kalau saya jelaskan sekarang masih terlalu susah ya. Tapi basically kalau mau ngecek ini itu apa gitu ya, bisa cek di docs-nya, bisa ngeceknya pakai itu. Oke, balik ke ini lagi ya. Ini list of integer. Grid ini kan list of integer ya. List of integer. Kita cek operasinya apa aja. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi list itu bisa dinamis ya. Kalau array kan kalau kalian udah jadi gitu ya, kalian declare array-nya 100, ya udah dia nggak bisa ditambah ya 100 aja gitu selamanya. Terus juga nggak bisa dikurangin gitu ya, mau ngurangin nggak bisa, jadi nilainya konstan. Nah ini kan bisa ditambah. Dia bisa add, ini add juga sama, tapi bedanya kalau add yang ini dia kayak insert gitu ya, jadi add tapi di index yang mana gitu. Terus juga ini, index at which the specified element is to be inserted. Jadi kalau misalnya ada gini ya, misalnya misalnya kayak ini, kalian bisa naruh 3 ini di indeks keberapa gitu. Jadi parameternya bisa kontrol P kalau nggak salah ya. Oh iya, indeksnya berapa, dia taruh di 0 gitu ya. Terus elemennya berapa. Nanti kalau gini, nanti keluarannya, kalau kita print dia nanti keluarannya 1, 2. Nah ini kan gridsnya ditaruh di 0 ya, indeks 0. Jadi dia nggak di sini gitu. Tapi karena dia akan masuk di indeks 0. Jadi bakal masuk ke sini.
Jadi nanti kalau kita print, nilainya bakal ini. Kita coba dulu ya, main-main dulu dengan ini, main-main dengan list. Saya return null dulu, atau langsung aja di sini. Ya, langsung di sini aja, ding. Ini ya, kita bikin dulu, kita bikin list. Final maksudnya list ini nggak akan diutak-atik ya. List integer, grades, kemudian new array list. Array list yang tipenya integer. Nah, ini kita kasih breakpoint di sini. Kalau kalian di sini kan ini nggak dieksekusi ya, jadi kalian tambahin aja statement apa gitu, misalnya integer x sama dengan 10 atau apa. Nggak penting, yang penting kan kita mau ngecek ini ngapain gitu. Oke, kita coba lihat dulu. Ini main-main sama list, ini ya, grids-nya udah kelihatan nih. Kita kan insert 1, 2, terus masukkan ini ke indeks 0 ya. Nah, ini gini jadinya. Nah, ini indeksnya 0 kan jadi 3, 1, 2. Nah, gitu ya. Jadi gunanya kalau add dengan insert seperti itu. Oke, saya stop dulu ini. Terus ini ada lagi hal yang menarik ya kalau soal list. Ini kan tipenya list, tapi ini kok saya nulisnya array list gitu ya. Kenapa gitu? Karena list ini sebenarnya cuma interface ya. Jadi kalau kalian klik di sini, nah ini itu interface. Jadi kalau interface kalian itu nggak bisa melakukan instansiasi dari suatu interface gitu ya. Jadi yang bisa kalian lakukan itu melakukan instansiasi ke objek yang implement interface itu. Rumit nggak sih? Gini, basically array list itu kita lihat ya. Kita lihat langsung aja. Saya pindah ke sini. Array list itu kan dia kelas ya. Jadi kalau kelas ya bisa di instantiate. Maksudnya kita bisa bikin new. Nanti kita coba ya, kita bikin new interface gitu ya. Langsung aja kita coba ya. Jadi saya bikin new list gitu ya. Nah, gini tuh nggak bisa kalian kayak gini, ini udah ada warningnya nih. Karena ini list itu merupakan suatu abstrak ini ya, udah ada keterangannya. Jadi nggak bisa di-instantiated. Jadi yang bisa di-instance itu adalah array list. Array list ini karena array list ini merupakan suatu list, jadi dia kayak kompatibel gitu ya. Jadi bisa di-instantiate. Jadi gampangannya ngomong ini kayak kalau ibaratnya ini list itu kayak animal gitu ya, binatang. Terus ini array list itu misalnya tupai gitu ya, atau apa gitu. Misalnya jadi kalau dia itu animal itu dia kayak array list itu kayak implementasi dari list. Gitu ya, kayaknya ya basically seperti itu. Tapi sebenarnya sebenarnya sama, metodenya sama gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, list ini bisa ngapain aja gini. Kita bisa ngecek. Jadi list itu bisa kita dapat size-nya, is empty apa enggak, contains gitu ya. Kita cek dulu ya. Jadi dari list ini kita lihat dia bisa size apa enggak. Pasti bisa ya, karena di dalamnya ada ini. Dia bisa size-nya method gini ya, integer, method. Ini method, kembaliannya integer. Terus ini juga method, kembaliannya boolean. Nah, kita bisa ngecek nih, grades.size gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau kalian mau ngecek dia itu bisa apa aja, bisa dari sini, kalian kasih dot, nanti dia akan keluar suggestion-nya, dia metodenya bisa apa aja. Atau kalian mau, apa istilahnya, ngecek semua dia apa sih ini, code-nya bisa langsung aja, diklik di sini. Nah, nanti di sini ada docs-nya juga. Size misalnya ya, return the number of element in this list. Dia mengembalikan jumlah dari elemen dari list ini gitu. Jadi ini ada docs-nya. Ini kenapa saya menjelaskan kayak gini, karena saya pernah nemu kasus ya. Nemu kasus itu
Jadi saya kan programmer mobile, programmer aplikasi Android. Nah itu, jadi saya bikin banyak treat gitu ya. Treat itu kayak background proses, iya semacam background proses. Jadi kalau kalian bikin aplikasi buat HP, buat Android, itu kan ada banyak proses. Jadi misalnya aplikasi untuk nonton YouTube gitu ya. Nah, aplikasi untuk nonton YouTube itu ada yang namanya dalam suatu proses di Android ada yang namanya main thread, ada yang namanya background thread. Kalau kalian menjalankan semua codingan kalian di main thread, nanti pas streaming gitu ya, itu nanti bakal kayak lemot gitu ya HP kalian. Jadi dipencet-pencet itu nggak bisa. Jadi idealnya kalau mau melakukan streaming, network operation, atau disk operation, atau hal-hal yang berat itu kalian ngodingnya nggak di main thread, tapi ngerjain di background thread. Nah, pada waktu itu saya punya listnya itu dimodify oleh banyak thread gitu ya. Jadi ada thread yang nambahin list itu, ada thread yang nge-remove list itu. Nah, ternyata dalam bikin ini aja, untuk melakukan add, itu di aplikasi yang saya buat, itu pernah mengalami crash gitu ya. Aneh kan, padahal kan saya cuma nambah doang, tapi kok bisa crash. Nah, itu jadi pertanyaan ya. Setelah saya cari-cari, ternyata saya baca dokumentasinya, kita baca dokumentasinya di sini gitu ya. Nah, ternyata, jadi ini ada unsupported operation exception, ada class case exception, ada null pointer exception, ada illegal argument exception. Jadi karena thread ini, list yang saya bikin ini diakses oleh banyak thread lain gitu ya, dia kayak kehilangan ada implementasi dari Java-nya itu yang bikin error gitu. Saya nggak tahu. Jadi yang salah ini sebenarnya ya bukan Java-nya ya. Kayak saya nggak baca docs-nya dengan komplit kok bisa salah, kenapa gitu ya. Kok modifikasi add doang bisa error. Nah ternyata di sini ada, terusnya ada di sini. Jadi kalau dia ada banyak thread-nya lagi ngakses gitu, dia nggak bisa. Tapi itu kalau di aplikasi Android ya, atau aplikasi lain yang involves beberapa thread. Jadi kalau ada aplikasi yang kompleks, bakal butuh beberapa thread, dan itu bakal jadi masalah. Tapi nanti kalian di semester 1 nggak perlu menghadapi kasus kayak gitu. Jadi insya Allah nggak bakal ada error yang aneh karena masalah thread ini gitu ya. Nah gitu aja. Oke, ngomong panjang lebar jadi kita balik lagi ya ke implementasinya ini, grading student. Kita cek balik lagi ke pseudocode-nya. Nah, ini seperti yang cara minggu kemarin saya lakukan. Kita baca dulu ya. Jadi kita melakukan perulangan dari list. Kalau kurang dari 38, nggak usah diapa-apain. Kalau habis itu kita ngambil multiplier of 5 gitu ya. Jika udah lebih dari nilai sekarang, di katrol, kalau enggak ya udah biarin gitu ya. Oke. Seperti biasa, kopas di sini gitu ya. Oke, kita melakukan loop pada listnya ya. Loop karena kita mau nyari yang mana yang perlu dikatrol. Jadi kita lakukan loop seperti biasa. Kalau saya lebih suka pakai, kalau for each, lebih familiar dengan ini sih. Tapi kalau mau pakai for each juga nggak apa-apa. Grade.size i plus gitu ya. Ini kita udah melakukan loop. Kemudian ini next step. Jika grade-nya kurang dari 38, nggak usah ngapa-ngapain. Jadi if grade.get gitu ya. Get ke i, jika dia kurang dari 38,
ya udah nggak usah ngapa-ngapain gitu ya. Continue. Ya kan, karena kita nggak perlu ngubah itu. Ini sebenarnya nggak perlu, kalau cuman statementnya satu, jadi kalian bisa naruh kayak gini gitu ya. Tapi entah kenapa, saya lebih suka kalau ada gininya ya, karena bisa dilakukan breakpoint kayak gini. Nah, kelebihannya gitu, jadi kita bisa benar-benar yakin gitu ya, di sini tuh ada masuk sini apa enggak gitu. Kalau kalian langsung gini kan, nggak ada itunya, nggak ada apa, nggak ada kurung buka kurung kerawalnya, kalian break di sini dia kayak nggak obvious ini yang mana gitu. Jadi saran saya kasih aja apa bracketnya di sini. Gitu. Oke, next ya. Get the next multiplier of 5. Oke. Nah, multiplier of 5 kan dimulai dari 5 gitu ya. Jadi kita mulai next multiplier of 5. Next multiplier of 5, kita tadi kan mulainya dari 5 ya, yang di sini. Nah, ini 5, kita tambah terus sampai dia melebihi target gitu ya. Oke, lakukan perulangan sampai dia lebih dari itu. Ini kita udah melakukan perulangan, perulangan di sini sampai dia lebih dari current grade gitu ya. Current grade kan ini ya. Current grade itu kan grades.get gitu ya. Get ke I. Jadi bukan perulangan sampai ini next multiplier of 5 itu lebih dari current grade. Karena kita nggak tahu perulangannya berapa, kita bisa melakukan while of 5-nya masih kurang dari atau sama dengan grades-nya gitu ya. Grades.get I, maksudnya grades-nya yang tambah sama dengan 5. Nah, ini kita udah dapat next multiplier of 5. Kita start dari 0 aja ya. Ya, kita start dari 0, kita akan terus-terusan, tapi ya 5, ya sama aja sih, nanti juga 40, nggak dapat juga, ya udah, gini aja. Oke. Nah, ini ada ini. Sorry, ini tadi mestinya di atasnya ya. Get multiplier of 5, terus ini, habis itu ini ya, if next. If next multiplier of 5 kurang dari grade less than 3, upscale the grade. Oke. Ya, jika next multiplier of 5 ini ya, multiplier of 5 dikurangi current grades.get ke I, itu kurang dari 3, less than 3 ya, less than 3, kita akan katrol. Nah, kalau di sini kalian nggak bisa langsung kayak gini ya, grades.get I gitu, sama dengan next multiplier of 5, ini nggak bisa kayak gini. Ini nggak bisa kayak gini, karena kalau array bisa ya kita akses indeksnya, terus ini. Kenapa? Karena di get gini dia kembaliannya adalah integer gitu ya, jadi ini kayak bukan operasi, bukan apa? Bukan ini getter ya, bukan setter. Jadi kalian cuma bisa dapat nilainya, tapi nggak bisa ngeset nilainya. Untuk melakukan set nilainya gini,
Kalau list ya, grades.set gitu ya. Set, nah yang mau di-set indeks ke berapa? Kan kita mau set indeks ke ini ya. Terus dengan next multiplier of 5 dengan ini ya. Jadi next multiplier of 5. Ya, jadi ini udah equals, karena ini nggak bisa kayak gini, jadi gini. Tapi di bahasa pemrograman lain kayaknya bisa langsung kayak gini ya, tapi karena ini Java nggak bisa, ya udah pakai ini aja gitu. Oke, kita hapus. Nah, kalau enggak, else don't upscale the grade. Ya udah nggak diapa-apain gitu ya, else continue. Karena ini ada di statement paling bawah gitu ya, jadi ya nggak usah diapa-apain. Jadi kita bisa delete ini. Ini ya, else. Ini karena ini udah statement paling bawah sama aja ya. Ya udah hapus aja gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita udah melakukan katrolisasi ya, pengkatrolan. Pengkatrolan ya. Habis itu ya udah karena ini yang dicari grades-nya ya, ya udah kita kembaliin return grades. Nah, gini ya. Jadi kira-kira ada yang kurang nggak? Jika grades-nya kurang dari 38, nggak usah diapa-apain. Udah, kita cari kelebihannya, kelipatannya 5. Selama dia masih kurang dari atau sama dengan, kita tambahin terus. Terus jika sudah dapat kelebihannya 5, jika dikurangnya kurang dari 3, kita akan ngeset. Udah, kita coba ya. Ya, seperti minggu kemarin. Balikin lagi, kita Ctrl C. Balik ke ini. Metodenya udah jadi. Kita Ctrl V. Habis itu kita berdoa, bener apa enggak ini. Oke, run code. Nah, ini kalau udah dapat kayak gini, insya Allah udah lumayan lah ya, udah dapat nilai paling enggak 50%. Kalau mau nilai sempurna, kita coba ini, submit code sama kayak kemarin. Jadi test case-nya lebih banyak. Kemarin kan kita nemu kalau ada kasus di mana ininya udah bener, ternyata pasti submit kurang sempurna. Jadi ya coba aja pakai yang ini. Nah, ini ternyata test case-nya udah selesai semua gitu ya. Ini udah semua test case-nya udah terpenuhi. Jadi kalau udah test case-nya terpenuhi, kalian bisa submit gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak, saya izin bertanya, Pak. Saya kasih waktu 2 menit ya buat pertanyaan. Nanti kalau nggak ada pertanyaan, kalkulator sih. Langsung skip aja. Jadi break dulu buat pertanyaan selama 2 menit. Ini saya suka pakai aplikasi ini. Ya, setelah 2 menit. Oke? Pak, saya izin bertanya. Pertanyaan ditulis di chat dulu.
Oke, saya lihat chatnya udah pas 2 menit. Timer done. Oke. Chats. Ini. Bentar, saya nggak terlalu familiar dengan Zoom. More chat. Nggak bisa ya? Ada yang bisa ngasih tahu nggak di mana saya bisa mengakses chatnya ini? Hide thumbnail. Oh, bukan. Show. Bukan. Ini, bukan. Hilang ya Windows-nya ya? Chat. Meeting control. Nggak ada ya? Ada yang bisa ngasih tahu nggak di mana? Apa di sini ya? Chats-nya. Raise hand. Oh, ini bisa claim host nih. Oh, harus ada ininya. Oke, bukan. Nggak keluar ya? Nggak ada, Ada yang bisa ngasih tahu saya nggak ini chatnya di mana untuk nampilin chatnya? Apa harus Coba di tunjukin ini ya? atas itu, Pak. Sequence. Di atas, Pak. Di meeting control, Pak. Di atas. Tapi geser mouse-nya aja, Pak. Ini saya sering, oh ini loh kelihatan tersembunyi di sini. Jadi saya ini sering diketawain ya sama istri saya, orang IT kok nggak bisa apa istilahnya mengoperasikan komputer. Bukannya nggak bisa ya, tapi kan ada software itu ada banyak ya. Kalau misalnya saya buat debug aplikasi yang saya bikin, ya bisa gitu. Tapi kalau softwarenya orang lain kadang-kadang masih harus muter-muter dulu gitu. Yang lucu itu pernah saya main-main Instagram gitu ya. Jadi ya saya nggak tahu caranya nambah story itu gimana, caranya nambah ngepost foto gimana. Itu sempat diketawain sama saudara saya. Kamu programmer kok nggak bisa ya? Programmer kan kerjaannya bukan mengoperasikan aplikasi ya, tapi lebih ke arah bikin aplikasi yang nggak crash gitu. Gitu. Oke, ini udah ketemu chatnya. Izin bertanya, perbedaan antara size sama length sama aja, size sama length sama aja. Tapi kita cek dulu ya. Kita cek dulu perbedaan antara size dan length. Kalau nggak salah kalau Java ini dia length. Oh, kalau length itu di bahasa C# ya. Bahasa C# atau di JavaScript kalau nggak salah ya. Atau di Kotlin. Ya, tapi kalau Java pakai yang size gitu ya. Jadi ini cuma masalah bahasa aja. Jadi kalau size, Java pakai size, hitung-hitung. Kalau length di bahasa non-Java ya, kayak C# atau apa gitu. Ini saya ada aplikasi C# juga, Visual Studio. Dulu juga pernah ngerjain project yang menggunakan bahasa C#. Ini lebih bagus ya. Kalau C# itu kayak dulu pernah saya bilang di awal ketemu, C# itu kayak Java versi current +1. Jadi kayak versi canggihnya Java gitu. Karena dia lincah gitu. Bisa melakukan apa-apa. Jadi misalnya kayak ini ya, ini list kan, ini list of string, ini C#, jadi ini ada tabs dot, masih harus dulu ya, kita bikin, tapi kalian bisa melakukan hal yang sama kalau di C# gitu ya, ini intermezzo aja dulu, new list, dia bisa langsung gini, list of string. Nah nanti, kalau ini dia pakai size ya, size. Oh enggak juga ya, length. Oh, enggak, sorry, ternyata bukan itu ya. Jadi kalau nggak salah, length itu buat array ya. Iya nggak sih? Ada yang, kalau nggak salah gini ya, integer buat declare array,
array sama dengan new integer. Ini ya, array dot. Oh iya. Jadi length itu buat array. Kalau apa? Kalau size itu buat list. Tapi sebenarnya dua-duanya sama. Nah, gitu ya. Oke, sudah menjawab. Ini sisapnya saya tutup dulu. Dan save. Participants. Nah, ini saya bingung lagi nih nyari chatnya tadi. Kapan kita menggunakan size, get, add, set, dan lain-lainnya? Berdasarkan kebutuhan ya jawabannya. Jadi kalau diminta untuk, biasanya kalau size ini ya untuk melakukan looping kan, looping dari awal sampai akhir ya kalian mulai dari 0 sampai size min 1. Ya, size sampai min 1 ya. Ya, size min 1. Terus kalau get ya kalau kita mau melakukan, mau dapat nilainya gitu ya, nilainya berapa dari indeks itu, kita mau dapat nilainya berapa, dapat cari pakai get, add ini kalau kita mau nambah list, set itu kayak tadi, kita mau ngeset nilainya, dan lain-lainnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan aja gitu ya. Untuk saat ini masih belum obvious ya, kayak saya ngomong gini masih kayak ngawang gitu. Nah, makanya solusinya tugas gitu ya. Jadi tugas itu bisa membantu kalian biar nggak ngawang-ngawang. Soalnya most of the time itu kalau udah praktek ya, teori itu otomatis bisa. Tapi nggak sebaliknya. Kalian bisa teori, praktek belum tentu bisa. Gitu ya. Jadi kalau udah praktek, jaminan teori bisa. Tapi nggak berlaku sebaliknya. Gitu ya. Oke. Sudah kita lanjut ya. Lanjut ke slide selanjutnya. Ini masih belum lincah lagi saya. Ini gini aja. From beginning. Kok from beginning sih? Kan current slide ya. Balik lagi deh. Ya, balik lagi. Jadi kalau kebetulan di tempat kerja saya itu udah nggak pernah pakai PowerPoint ya. Jadi saya nggak terlalu lincah. Ini intermezzo aja, kalau di tempat saya itu kan kerja remote nih, orangnya dari orang Singapura gitu ya. Kita pakai Google Docs. Iya, Google Docs ya. Ini kayak gini dokumennya. Jadi VoiceBeam Dev Worklog. Jadi kita itu mau ngerjain apa aja gitu, nyatet di sini gitu. Nah, ini saya mau ngerjain apa hari ini gitu ya, buat hari Jumat. Ini saya kasih lihat nih. Jadi nanti kalau kalian kerja remote gitu ya, bisa pakai tool seperti ini. Ini kan, nah di sini kalian bisa ngedit-ngedit nih. Jadi saya mau ngerjain apa hari ini, misalnya melakukan bug fix gitu ya, atau pembetulan error, nanti tulis di sini. Nanti teman kalian gini ya, misalnya teman kalian namanya Wenhan gini, dia bisa nulis juga. Jadi misalnya dia watch Aditya work gitu ya, atau apa gitu. Jadi nanti kita bisa, walaupun kita nggak satu tempat gitu ya, antara saya dan bos saya atau rekan-rekan saya nggak satu tempat, tapi kami masih bisa mengerjakan dokumen yang sama. Jadi dia ngetik di sini, saya ngetik di sini, nanti changes-nya langsung ke update. Ini kalian bisa main-main ya nanti pakai Google Docs, ini keren. Google Docs, Google Slide Sheets, atau lagi apa lagi ya? Saya pakai ini buat laporan RT RW. Ini gratis kok, jadi bisa kalian manfaatkan sampai puas. Nanti kalau udah 15 giga baru bayar. Kan 15 giga more than enough ya. Nah, gitu ya. Jadi ya itu intermezzo aja buat apa? Google Docs. Nah, ini dia udah lumayan canggih nih. Jadi orang-orang bisa ikut ngedit gitu atau bisa ngedit tabel. Ini kan pakai Excel ya kalau kalian di SMA atau SMP mainnya pakai Excel. Nah, ini bisa online, jadi langsung ke save otomatis begitu kita melakukan perubahan di sini. Gitu. Ya, jadi intermezzo panjang nih. Ini udah balik ke sini lagi. Oke. Sampai mana tadi?
Ini ya. Oh ya, jadi kita balik lagi ke sini, balik lagi ke get multiplier gitu. Kalau misalnya nilainya 98 kan gini ya, 98 kita cek di sini from current slide. 98 jadi ini akan ditambah terus gitu. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Dia akan mengulangi sampai dia 20 ya, 20 kali. Jadi ada 20 iterasi ya kalau kita ngecek nilainya 98, 20 iterasi. Nah, kalau kita ngecek 20 iterasi begitu kan lama ya. Ada banyak looping sebanyak 20 kali. Nah, solusi yang lain ada gimana? Solusi yang lain kalian bisa pakai modulo. Modulo itu apa? Ini saya jelaskan. Ini ya. Jadi 98 kan 5-nya ditambah terus tuh. 5, 10, 15, 20, 25. Gitu terus sampai dia nyampe 120 kali gitu ya, ada 20 iterasi. Nah, ada cara instead of 20 iterasi, kalian cukup melakukan 2 iterasi aja. Caranya gimana? 98 ditambah 1. Ditambah 1 lalu apakah dia itu bisa dibagi 5 apa enggak? Nah, apakah bisa dibagi 5 apa enggak? Itu kalian bisa menggunakan namanya modulo, gitu ya. Ini. Jadi 98 nih, tambah dengan 1 kan 99. 99 di modulo 5, hasilnya 0 apa enggak? Kan enggak. Jadi dia nambah lagi, 99 ditambah 1. Hasilnya kan 100. 100 modulo 5, hasilnya 0. Jadi enggak ada nilai sisanya. Jadi kalian cuma perlu melakukan perulangan 2 kali instead of 20 kali. Itu kan kalau untuk masalah performance gitu kan ngaruh ya, 2 kali sama 20 kali. 10 kali lipatnya lebih cepat. Nah, pertanyaannya adalah gimana kita bisa tahu suatu nilai itu bisa dibagi 5 apa enggak, gitu ya. Jadi misalnya 98 itu habis dibagi 5 apa enggak, itu caranya gimana? Kan enggak tahu. Nah, kita bisa pakai modulo. Kalau di kalkulator ya, kalian kalau pakai Windows 10 ini ada kalkulator yang lucu nih. Jadi ada kalkulator scientific, ada kalkulator namanya programming ya. Kita cek di sini, programmer. Ini hilarious sih. Saya kok ada kalkulator programmer emang kayak gimana sih? Ya udah kita klik aja. Nah, modulo ini kayak gini nilainya. Ini bukan persen, tapi ini modulo. Jadi misalnya 100 ya. 100 di modulo 5 bukan persen ya ini ya, modulo. Modulo 5 itu hasilnya 0. Maksudnya 100 itu habis dibagi 5. Ini ada 48 ya di modulo 8. 48 bagi 8 kan 6 ya. Jadi nggak ada nilai sisanya. Ini nilainya 0. Jadi, bingung nggak sih? Pasti bingung ya. Makanya mau saya terangkan. Ini kita main-main aja dulu di sini. Ya, gini ya. Ini cuma mau menunjukkan aja sih. Jadi kalkulatornya Windows itu cukup hilarious. Nggak cuma standar, tapi ada buat programmer gitu ya. Jadi kalau mau lihat modulo, nilai suatu modulo gitu, cek di sini 50. 5 di modulo 1, 2 gitu berapa? 1 gitu. Oke, kita cek modulo itu ngapain. Gini, pertama, 5 modulo 5 itu hasilnya 0. 5 modulo 4 hasilnya 1, 5 modulo 3 hasilnya 2, 5 modulo 2 hasilnya 1 gitu ya. Kita cek dulu. Di sini 5 modulo 5 hasilnya 0. 5 aneh ya, kayak nggak ada pattern-nya gitu. 5 modulo 4 hasilnya 1, bener ya. Terus 5 modulo 3 hasilnya 2. 5 modulo 2 hasilnya 1. 5 modulo 1 hasilnya 0. Ya, aneh ya. Oke, kita lihat dia ngapain. 5 modulo 4 hasilnya sama dengan 1. Jadi gini ceritanya. 5 modulo 4, jadi modulo itu kalian bagi dulu. Jadi 5 bagi 4 kan hasilnya 1, sekian ya. Ya udah kalian anggap aja itu 1. Jadi nilainya antara 1 dan 2. Ambil yang paling kecil, ya udah 1 gitu. Nah, 1 dikali 4 kan sama dengan 4. Nah, 4 ke 5 kan butuh 1 ya. Jadi 5 modulo 4, 1. Jadi modulo ini adalah sisa bagi gitu ya. 5 bagi 4, 1. Terus 1 kali 4, 4. 6. Terus 5 kurangi 4, 1 gitu. Jadi sisanya 1. Gitu ya. Masih belum jelas, kita cek contoh selanjutnya.
Masih, ya ini 97 ya. 97, ini kok bagi sih? Ini modulo ya. 97 modulo 5. Oh iya benar sih. 97 modulo 5. Ini kan 97 bagi 5 ya. Kan nilainya 19, sekian. Ya udah ambil aja 19. Nah, 19 kali 5 kan 95 ya. 95 itu butuh 2 untuk jadi 97. Jadi ya 95 tambah 2. Jadi sisanya 97 bagi 5, 2 gitu ya. Jadi kayak ini dibagi dulu sampai habis itu sisanya berapa gitu ya. Kayak tadi. 5 bagi 4, modulo 4, sama dengan 5 bagi 4, terus sisanya berapa gitu. Ini juga gitu juga. 97 modulo 5, kan 19 ya. 19 kali 5, 95. 95 mau ke 97, jadi tambahkan 2. Jadi ya 2. 2-nya ini hasilnya. Nanti kalian main-main sendiri aja, kan udah ada kalkulator di sini. Tapi basically kayak gitu modulo. Nah, ini ada contoh lain ya. 25 modulo 4. Iya, 25 bagi 4 kan 6. 6, sekian gitu ya. 6. Terus 6 kali 4 sama dengan 24. 24 kan butuh 1, buat jadi 25. Jadi 25 modulo 4, 1. Ini gitu juga. 17 modulo 3. Ini 5 sekian, ambilnya 5. 5 kali 3, 15. Sisanya 2 gitu ya. Ini ada lagi 25 modulo 5. 5 kali 5, 25. Udah 25. Ke 25 kan butuhnya 0. Ya udah 25 modulo 5, 0. Nah, jadi kesimpulannya modulo itu kalian ambil nilai terkecil tadi ya. Jadi antara 5 modulo 4 kan 1, sekian. Ambil yang terkecil yaitu 1. Nah, kembalikan nilai remaining-nya. 1 kali 4, 4, sisanya 1, ya udah itu yang diambil. Jadi dengan modulo ya, kalau nilainya 95, kalau nilainya 95 ya atau 98 gitu, kalian nggak perlu iterasi 1 sampai 20 kali gitu ya. Jadi ini ya, langsung praktek aja ya. Ini kan kalau pakai iteratif ya, jadi kita terus-terusan nambah dengan 5. Kalau pakai modulo, ya ini, kita next multiplier of 5 sama dengan kita ambil current grades ya. Grades dot get ke i. Nah, ini kita terus-terusan nambah gitu ya, while ini next multiplier of 5 multiplier of 5. Kalian bisa pakai ini control space ya. Jadi kalau udah sampai segini malas ngetik gitu ya, dan biasanya emang bagusnya pakai suggestion, pakai control space. Ini di modulo 5 hasilnya enggak 0, ini bakal ditambah terus gitu ya. Nah, ini jadi kalian bisa dapat modulonya. Kita coba dulu ya, sama apa enggak. Oke, bentar ya. Ctrl Shift Y, saya undo dulu. Biar nanti bisa bedain. Mana ya? Ini ya. Jadi ini, oke, kita lakukan breakpoint di sini karena kita mau, langsung aja ya di sini ya. Jika modulo 5 enggak 0, dia akan terus-terusan. Oke, langsung cek aja ya, langsung cek di itunya, langsung cek di sini aja. Mana tadi? Ini ya, sama apa enggak gitu. Ya, kita coba. Run code. Submit code. Sama gitu ya. Kelebihannya kalau dia case-nya tadi 98 ya, dia kan cuman nambah ngelooping ini cuma 2 kali ya. Kalau ini CC pakai ini. Kan dia ngeloopingnya cuma 2 kali, 98 tambah 1, 99, 99 nggak masuk sini, tambah 1 lagi 100,
Jadi dia cuma 2 kali. Tapi kalau pakai ini, kalian kan terus-terusan ya. 98 dia terus-terusan 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya sampai 9 sampai 100. Jadi dari segi performance ini lebih bagus. Nah, achieve-nya gimana? Pakai modulo. Oke. Saya cek dulu kalau ada pertanyaan langsung di ini ya, langsung chat aja. Ini saya chat. Kayaknya kemarin, bentar, saya lupa lagi nih caranya participants. Chat. Oh ini, ada pertanyaan nggak? Oke, nggak ada. Ya udah, langsung aja ke soal selanjutnya. From current slide. Ini udah area versus list. Ini udah belajar soal modulo. Ini saya close aja dulu. Saya close aja. Oke, pertanyaan selanjutnya, hourglass gitu ya. Ini kemarin masuk kategori isi, padahal menurut saya udah lumayan ya. Jadi kalau ini ada hourglass, ini ada array 6x6, ini udah di hardcode. Di hardcode itu maksudnya pasti 6x6 ya. Nggak pernah nilainya nambah. Ini ada hourglass kayak ini, A, B, C, D, E, F, G. Nanti kalian diminta untuk menjumlahkan nilainya. Oke, kita cek dulu ya. Gimana sih dia modelnya. Ini kan ada ini, hourglass. Ini kalian jumlahkan nilainya, ini kalian jumlahkan nilainya, ini jumlahkan nilainya, ini juga sebelahnya, jumlahkan. Terus cari nilai yang tertinggi gitu ya. Nah, array seperti yang dibahas kemarin, dia kan punya row, punya kolom gitu ya. Nah, kalian ini pakai fungsi ya, pakai metode. Metodenya itu buat jumlahin ini. Jadi kalau misalnya dia startnya XY-nya di sini, ya udah kita passing row-nya ini, kolomnya ini, nanti kita dapetin teman-temannya gitu ya. Jadi kalau X-nya Y-nya ini, kalau row-nya ini, kolomnya ini, nanti kita bakal nyari kanannya 2 kali, bawahnya ini, kanan bawah, terus ini, bawah, kiri bawah. Kalau Y-nya di sini juga, gini. Ini plus 2, kolomnya plus 2, row-nya plus 1, ini juga row-nya plus 2, kolom plus 2 gitu ya. Gitu. Langsung aja di sini. Nah, jadi kalau parameter yang diutamakan itu ada di sini, kita bisa dapat top left. Top left-nya itu row, kolom sama row ya. Kolomnya berapa, row-nya berapa. Ini yang kiri atas. Terus kan kita perlu nambah ini. Ini tambah ini kan. Jadi dia kan kolom plus 1 gitu ya. Kolom plus 1, tapi row-nya tetap, row-nya nggak diapa-apain. Jadi kolomnya plus 1, row-nya tetap. Kalau yang ini, kanan ini kan dia kayak kolom plus 2 ya. Kolom plus 2 tapi row-nya tetap. Nah, kalau yang tengah, dia kan kolomnya nambah 1 ya, dibandingin sini, kolom 1, row-nya juga nambah 1. Terus nambah lagi dengan bottom left. Bottom left itu kiri bawah, kolomnya 0, row-nya tambah 2. Ini kan sama, jadi 0. 0 sama, terus ini row-nya 2. Ini bawah tengah, kolomnya 1, row-nya 2. Ini kanan bawah, kolomnya 2, row-nya 2. Yaudah dari sini kalian cari gitu ya. Terus ulangi terus sampai dapat. Nah, yang perlu hati-hati, ini ada index out of bound. Jadi kalau kalian passing dia di sini gitu ya, 4, dia nambah 2, kan jadi ini ya, dia lepas dari array, nanti aplikasi kalian bisa crash. Ini kalau ini, jadi kalau kolomnya udah 4, jangan dihitung lagi, karena bakal crash. Jadi hati-hati pas melakukan perhitungan nanti.
Nah, yang perlu hati-hati kalau array gitu ya, kalau indeksnya kurang dari 0, atau indeksnya, maksudnya kurang dari 0 itu min 1 ya, min 1 atau seterusnya, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Atau jika indeksnya melebihi dari panjang array, sama atau lebih dari. Ini kan kalau 6 gini, array-nya 6, jadi nggak boleh ngakses array ke 6 gitu ya. Oke, jadi udah ada pseudocode-nya. Mana dari pseudocode-nya? Kita paste di sini. Sebentar, kita ambil ini kok udah saya kerjakan ya. Enggak apa, kita ngambil dari 0 aja ya. Ini kita ambil dari 0 dulu aja, kita ambil dari 0, kita tinggal kopas ini ya. Jadi udah ada, jadi array-nya punya row and column. Kemudian kita bikin fungsinya itu bisa buat menjumlahkan ya. Jadi kalau row-nya segini, kolomnya segini, nanti teman-temannya berapa gitu ya. Jadi kalau row-nya segini, kolomnya segini, teman-temannya berapa gitu ya. Jadi kita bikin dari pseudocode. Nah ini tuh udah ada jamnya ya, array of 2 kali 2. Kita lihat dulu. Ya ini udah di hardcode ya, 6. Jadi inputnya udah pasti 6. Ini 6 kali 6. Jadi dia nggak dinamis, jadi udah pasti 6 kali 6. Tapi kita ngerjain, kalau misalnya inputnya 8, atau 9, atau 10, logik kita nggak masalah. Itu ya, jadi istilahnya nggak kita hardcode gitu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita masing kolom dan row dapatkan nilainya. Ini kan ada row-nya ya, row-nya berapa, kolomnya berapa, terus array-nya yang mana sih, terus kita jumlahkan. Nah, penjumlahan itu kan merupakan hasil dari ini ya. Ini saya kopas di sini. Jadi kan dia penjumlahan dari kiri atas, kiri atas ya, top left, kiri atas ya. Top left, tadi mana tadi? Ini ya, top left di sini, top center di sini, top right di sini, center of the curve class di sini, terus bottom left di sini, bottom center di sini, bottom right di sini gitu ya. Jadi gini kita jumlahkan semua. Oke, masuk di sini, ini udah ada nih. Oke, jadi top left. Kita hitung top left-nya berapa. Final integer top left. Sorry, ini bukan integernya dipisah. Top left. Sama dengan kolom dari row. Oke, jadi dia sama dengan array yang, ingat array selalu row dan kolom ya. Jadi row dan kolom. Ini ya. Nanti ini top left kan mau ditotal nih sama top center dan teman-temannya. Ya udah, final integer top center sama dengan array. Ingat, lagi-lagi array itu row dan kolom. Ya udah, kolom plus 1. Ya. Top right. Kita cari top right. Top right itu kan dia kolomnya nambah 2 ya, row-nya masih sama. Karena dia masih di baris yang sama dengan yang pertama. Tapi kolomnya dia plus 2. Nah, oke, kita tambahkan yang tengah gitu ya. Array, row. Tengah kan row-nya udah nambah 1 ya. Ini row-nya nambah 1, kolomnya nambah 1, ya udah.
kita bikin itu row plus 1 sama kolomnya plus 1. Terus ya udah bottom left. Bottom left ini kan kolom masih sama ya. Sorry, row-nya dulu, row-nya plus 2. Kolomnya masih sama. Kiri bawah ya. Terus tengah bawah gitu terus. Ini row-nya nambah 2 karena dia di bawah. Terus dia di tengah itu kan, jadi kolomnya nambah 1 gitu ya. Terus yang kanan bawah, yang terakhir ya. Row-nya plus 2. Kolomnya plus 2. Nah, ini kan mau dijumlahin nih. Ya udah, kalian jumlahin aja. Top left, ditambah top center, ditambah top right, ditambah. Ini ya, kalau kalian notice, ini ada garis abu-abunya. Tapi begitu saya ketik di sini, dia langsung hilang. Ini center, tuh hilang tuh. Karena ini nggak dipakai ya, dia bingung ngasih warning kalau dia nggak dipakai. Begitu kita pakai gitu ya, dia langsung nggak protes lagi. Nah, gitu. Ini juga bottom center gitu juga, bottom center. Terus bottom right. Kelebihannya apa? Misalnya kalian salah ketik gitu ya, misalnya ada S-nya gini. Ini masih ada warning-nya gitu. Jadi kalian tahu, oh ini salah ketik, ya udah. Gini. Nah, ini kan udah hilang gitu. Ya udah gini aja. Jadi kita jumlahkan kiri atas berapa? Kiri atas kan target ya, masih row, masih kolom. Ini top center ini nambah 1 kolomnya, row-nya tetap, ini row 1, kolom 1, row 2, kolom 1, dan seterusnya. Udah ditambahin. Ini kalau kalian notice, yang saya lakukan itu adalah saya nambahin deklarasi final. Final ini maksudnya apa? Sebenarnya kalau kalian nggak ngasih ini nggak apa-apa ya. Jadi gini. Ini sama aja nilainya. Cuman kenapa saya kasih gitu? Saya kasih final. Karena saya yakin kalau nilai ini nggak akan diubah gitu. Jadi programmer lain itu tahu, oh ini ada final nih, jadi nilainya nggak bisa dirubah. Apa yang terjadi kalau saya melakukan pengubahan nilai ya? Nanti ada errornya gitu. Misalnya ini ya, top left, sama dengan 100 ini udah final, saya set lagi. Nah ini ada errornya. Karena ini udah saya final, tapi kok di-assign lagi, gitu ada errornya gitu. Cannot assign a value to a final variable top left. Jadi saya nggak bisa lagi ngasih final, assign value ke variabel yang udah final gitu. Nah ini gunanya apa sih? Jadi kalau ada perubahan di bawah langsung ada warningnya kayak gini ya, nggak bisa. Solusinya ini dihilangin. Nah kenapa terus manfaatnya dikasih final apa Pak? Kan nggak apa ya, nggak lincah gitu ya. Nah kelebihannya, kalau final kelebihannya nanti developer itu pas baca code-nya ya udah dia nggak bakal fokus ke bawah, dia nggak bakal nyari, oh ini nggak bakal diganti nih di bawah, ini nggak bakal diganti di bawah, ini nggak bakal diganti. Jadi dia cukup baca di sini, oh ya udah, nggak usah diapa-apain gitu. Jadi programmer itu bisa langsung baca code-nya tanpa perlu khawatir dengan keyakinan bahwa nilainya itu nggak akan dirubah. Jadi dia nggak perlu lihat-lihat nilai atasnya gitu. Nah itu ya kelebihannya final. Kelebihan lainnya ini kalau misalnya kalian nanti bikin aplikasi Android ya, lagi-lagi saya ngomong Android karena saya developer Android. Kalau kalian define suatu properties ini di atas gitu ya, kayak gini, nanti dia itu performance-nya akan lebih cepat gitu. Jadi pas dia di-compile atau dia dijalankan, dia bakal cepat karena ini masalah di compilernya sih. Jadi compilernya langsung otomatis
ngasih dia reference ke alamat tertentu, yang alamat tertentu itu udah dedicated gitu. Jadi secara performance, general ya, secara performance kalau udah di final lebih bagus. Iya, jadi kalau kalian yakin nilainya nggak berubah, kasih final. Biasakan seperti itu gitu ya. Nah, ini bisa seperti ini. Oke, ada pertanyaan ya. Kok tanda tanya? Dinda? Ada pertanyaan, Dinda? Ini gimana caranya unmute ya? Sebentar. Ada pertanyaan nggak? Unmute all. Nggak ada ya? Lagi-lagi saya nggak lincah emang kayak ini unmute all ini gimana. Ini kalau saya ginian, oh ini nggak bisa juga. More. Ah, nggak ada. Ya udah, saya asumsikan nggak ada pertanyaannya. Oke. Ini udah dapat buat menjumlahkan gitu ya. Nah ini kita melakukan, habis itu kita melakukan passing gitu ya. Jadi kalau row-nya sekian, kolomnya sekian, hasilnya berapa? Ya udah kita looping aja. I-nya sama dengan 0, I kurang dari array dot length gitu ya. I plus plus. Kita loop ke itunya. C++. Nah, kita kan mau nyari yang terbesar ya. Seperti kemarin, kalau nyari yang terbesar itu kita ambil yang smallest dulu. Integer smallest sama dengan integer dot min value. Nanti kita tinggal, integer biggest ya. Biggest, sorry. Kita nyari yang terbesar, jadi namanya terbesar. Di sini kan kita dari hourglass sum ya, jadi tahu gitu ya. Jadi integer current value, maksudnya current dari kalau dia row-nya sekian dan kolomnya sekian berapa, itu kita bisa assign dari sini ya. Current value sama dengan hourglass sum. Ya udah, ini ya row-nya, row. Row-nya itu pakai I, sedangkan kolomnya pakai J. Ya, ingat ya, karena I ini kan dia akses yang pertama ya, jadi row-nya dulu, baru ini looping-nya bakal jalan ke sini. Jadi kolomnya yang J, row-nya yang I gitu ya. Terus yang dipassing adalah array-nya itu sendiri. Nah, kita nyari yang terbesar gitu ya. Nyari yang terbesar ini ya kita bandingin aja gitu. Apakah current value-nya, current value-nya udah lebih dari terbesar gitu ya. Biggest-nya kita ganti. Biggest-nya jadi current value. Ya udah, find the biggest, ya udah ya return biggest karena kita udah gitu ya. Nah, kita coba mana inputnya, sini. Inputnya di sini. Mana nggak ada ini ya? Dari sini aja. Kita coba kopas aja ya. Kita coba jalankan dulu di lokal. Kita jalankan di lokal. Kita bikin array-nya gitu ya, integer array. Ingat cara declare array 2 dimensi. Yang pertama kurung buka. Kurung buka yang pertama ini kolom gitu ya. Sorry, ini. Ya, ini kurung. Ini udah outernya, ini yang bagian sini ya. Jadi 1, ini di kopas saja. Jadi kita akan declare array-nya, terus kita akan ngecek nilainya. Nah, ini seperti ini, terus kemudian ini kita cek satu-satu gitu ya. Ini biar nggak ada errornya, kita kasih titik koma.
Coba kita cek dulu ada yang error nggak? Oh ya udah benar. Jadi ini yang baris pertama. Ingat ya cara declare-nya seperti yang kemarin saya tunjukkan. Ini koma, 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 koma. Ini koma, 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 koma. Koma gitu terus ya. Ini untung cuma 6 doang nih. Kalau banyak bisa bisa capek nanti. Oke, 00020 ini udah, ini 0012440 udah. Koma. Yang terakhir nggak usah dikasih koma. Bener ya, 6 kali 6 ya. Kita tunggu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bener ya? Oke. Ini ada fakta menarik. Fakta menarik. Jadi kalau kalian notice di sini ya, mungkin udah banyak yang tahu sih. Cuman saya jadi programmer itu udah 10 tahun ya kalau sekarang, kalau iya 9 tahun. Tapi setelah 5 tahun itu saya baru tahu bahwa ini ada hal yang menarik nih. Jadi ini kayak gini misalnya. Ini kan kayak saya bikinnya itu kayak lurus banget ya. Ini angka 1, 1, 1, 0, ini lurus banget. Hasilnya itu rapi, jadi kita bisa langsung tahu. Ini array-nya itu kayak gini, jadi hourglass-nya ini gitu ya. Angkanya bisa lurus. Fakta menarik dari editor kalian adalah, misalnya saya bikin huruf ya, www. www kan supposed to be very wide gitu ya. Jadi kalau saya bandingkan www sama iii gini, nah ini kan W ini jelas lebih panjang ya, karena W ini kan lebar, sedangkan I sempit karena I-nya kecil. Jadi kalau kalian ngetik www sama iii gini, ini nggak lurus gitu. Nah, ini nggak lurus. Tapi kalau kalian ngetik di editor kalian gitu ya, kalau kalian ngetik di editor kalian, saya ngetik www, gini ya, sama ngetik iii gitu ya, sorry, iii. Nah ini sama lebarnya. Iya, ngeliat nggak? Ngeliat ya? Nah, kalau sama gini, kan enak. Jadi semuanya itu bisa lurus gitu, bisa kelihatannya lurus. Ya ini intermezzo aja. Yang lucu, saya baru tahu ini setelah beberapa tahun bekerja. Gitu ya. Jadi editor kalian itu udah membantu kalian dalam hal meluruskan sesuatu ini. Gitu ya, beda nih www ini. WW-nya 3, ini beda, ini WW-nya sama. Nah, intermezzo aja. Oke. Sekarang kita coba ya. Kita coba ngeprint hourglass sum-nya. Ini kan jadi kita panggil aja metodenya. Hourglass sum. Nah, kalau dalam Java, nggak cuma Java sih, Java dan semua bahasa pemrograman lainnya, kalian itu bisa ngasih nama metode yang sama gitu. Ini kalian notice ini adalah metodenya sama ya namanya. Hourglass sum, ini hourglass sum. Ini boleh. Ini boleh. Jadi ada metode yang sama namanya boleh. Yang nggak boleh itu kalau dia kembaliannya, kalau parameternya sama persis. Jadi kalau kayak gini ya misalnya. Nah, ini kan parameternya sama persis ya. Parameternya integer of array ini nggak boleh karena dia sama persis. Nah, solusinya gimana? Ya, kalian kasih nama lain lah. Atau kalian parameternya diganti gitu ya. Parameternya diganti list of integer gitu. Daftar gitu ya. Nah, ini boleh. Jadi kesimpulannya, nama metode boleh sama asalkan parameternya beda tipe atau beda panjang. Coba kalau ini gini ya. Kalau ini gini pun bisa.
Ini asalkan kembaliannya beda, kayaknya boleh ya. Not sure. Oh, tetap nggak boleh sih. Oh, ya nggak boleh. Jadi, walaupun kembaliannya beda gitu, nggak boleh. Ini parameternya sama, kembaliannya beda, dia nggak boleh. Jadi ya, kalau mau ganti, ya ganti aja. Atau parameternya diganti, gitu ya. Jadi, kalau bikin metode, nama boleh sama, asalkan parameternya beda. Oke, sekarang akan saya panggil di sini, our class sum ini. Array-nya ya, udah, array-nya kan ini, udah obvious. Kita coba jalankan ya. Nah, di sini, kita bisa lihat nih, di sini. Ini ada error gitu. Kalau baca error kayak gini, kalian lihat dari yang paling bawah. Jadi stack trace ya, jadi yang paling bawah itu menunjukkan dia awalnya dipanggil itu yang mana sih gitu. Kalau yang paling atas ini dia udah di end-nya ya, udah di paling ujungnya. Ini kalau di bawah gini, ini yang manggil siapa gitu ya. Kita coba klik satu-satu ya. Kalau saya klik di sini, gini ya, ini errornya ada di sini. Nah, kalian kalau pengen tahu ini tuh yang manggil ini siapa sih, kalian klik di bawahnya di sini. Ini kliknya di sini. Oh, pas dia di bagian sini, error gitu ya, ada crash-nya di situ. Nah, terus kalian kalau pengen tahu lagi, ini yang manggil ini siapa sih yang bikin error, kalian klik lagi di sini, di bawahnya. Nah di sini. Jadi pas dia manggil ini, kemudian dia lari ke sini, terus pas lari ke sini, dia lari ke sini gitu ya. Ini ada error gitu. Jadi errornya bisa kalian cek. Kalau yang paling bawah, ceknya dari bawah. Bawahnya itu root cause-nya itu, root cause-nya, terus atasnya. Nah, atasnya itu kalau yang paling terakhir ya. Yang paling terakhir itu maksudnya di bagian mana sih errornya? Oh, ternyata di sini. Nah, kalau yang ini kan bukan codingan kalian ya, jadi nggak usah diapa-apain. Ini kalau kalian klik juga nggak tahu ini apa. Jadi biasanya kalau ada error gitu, terus ini bukan codingan kalian gitu, nggak usah diapa-apain gitu ya. Karena langsung nyari dari bawah yang codingan kalian. Ini kan codingan kalian nih. Jadi kalian ngetik di sini kan tadi. Ya, kalian ngetik di sini, kalian ngetik. Ini kan kalian nggak ngetik nih, ya udah nggak usah diklik gitu. Oke, sekarang kita baca lagi. Kenapa error? Errornya di sini udah cukup obvious ya. Java array index out of bound exception. Ini error yang paling sering muncul. Saking seringnya muncul, saya sudah jelasin kemarin ya. Jadi kalau kalian coba ngakses array yang indeksnya -1, yang indeksnya negatif, atau yang lebih dari size-nya, dia bakal error index out of bound exception. Nah, ini 6. Maksudnya apa? Kalian coba ngakses array di indeks 6, padahal kan indeks maksimal ada 5. Nah, ini ada error gitu ya. Nah, solusinya gimana? Solusinya ya kalau misalnya dia indeksnya udah apa? Kalau dia indeksnya udah 4 gitu ya, ya jangan diapa-apain gitu. Jadi jangan dicari ini. Kan tadi kita dapat ya errornya yang bagian mana? Yang bagian ini. Nah, di sini, ini kan errornya di sini nih. Ya udah kita kasih apa? Kita kasih if gitu ya. Jadi kalau indeksnya itu udah 6 gitu ya, udah 6 ini kan maksudnya karena dia ngaksesnya, ini kan kolom nih. Kolomnya kan udah di posisi 4. Posisi 4 nambah 2, jadi kayak gini tadi. Ilustrasinya kayak gini. Nah, dia udah di posisi 4 nih. Terus kita kan tadi tambah 2 ya, tambah 2. Ini kan ada errornya. Tadi errornya kan ini kan. Ini ya. Oh ini. Nah, ini kan kolom ya. Kalau udah 4 plus 2 kan 6 ya, error ya. Jadi ya udah, kalau dia udah 4, ya udah nggak usah diapa-apain karena dia bakal error. Toh kita juga nggak dapat angka yang tepat kan kalau kita ngasukin 4. Jadi kalau dia udah indeksnya 4, nggak usah diapa-apain gitu ya. Jadi kalau indeksnya 4, ignore. Udah, itu aja. Oke, kita masukkan ya. Jadi jika udah 4, fj udah sama dengan
4 gitu ya. Ya udah nggak usah diapa-apain. Continue. Maksudnya lanjutin aja perulangannya. Kita coba ya. Jalanin lagi. Nah, ini masih error. Kita cek lagi ya errornya di mana. Lagi-lagi dari bawah. Ininya karena bukan codingan kita. Ignore dari bawah, terus dari sini. Terus lihat dari sini. Nah, kenapa salah? Ini dia itu ngakses yang di bagian, sebentar, kok yang di sini ya? Oh, sorry, ini bukan, sorry. Ini itu bukan 4 doang ya, jadi pas dia 5 gitu, ini kan ada 5 ya, 5 tadi masuk. Ini kalau 4 continue, tapi kalau 5 dia jalan lagi, sama aja ya. Jadi bukan 4, tapi C lebih dari atau sama dengan 4 gitu ya. Bisa kita lihat tadi di sini. Dia masih kolomnya ya, kolom plus 1. Kolom plus 1 kok 6, berarti kan 5 nih. Iya kan? Ini 6, berarti kolomnya berapa? Kolomnya 5. Jadi pas kolomnya 5 dia error. Karena kan dia di sini ya, dia ngakses indeksnya 6, enggak boleh. Gitu. Jadi kalau dia indeksnya lebih dari atau sama dengan 4 ya, berarti kan 4 nggak boleh, 5 nggak boleh, 6 nggak boleh, kita ignore. Oke, jalani lagi. Nah, ini masih error, kita cek lagi. Ini, yang mana yang error? Yang mana yang error? Cek yang paling atas ya. Nah, ini errornya pas di row plus 2 ya. Row plus 2 kok 6? Berarti row-nya 4. Ini sama kayak tadi, berarti row-nya itu nggak boleh 4 atau lebih dari 4. Jadi kita kasih limitasi lagi ya. Row-nya nggak boleh 4. Jadi kalau, ngeceknya nggak di sini, tapi langsung dari atasnya. Jadi kalau dia udah 4 gitu ya, if I udah lebih dari atau sama dengan 4, ya udah continue gitu. Kita cek lagi, error apa enggak? Ini udah keluar hasilnya 19. 19 kita cek benar nggak sih 19? Oh, udah sama. Ya udah, gini kayaknya udah bener ya. Jadi ya udah kita kopas metodenya. Kita cek ada yang kurang nggak? Ini nah ini ya seperti yang saya jalanin dulu aja. Ini udah submit code. Udah benar semua. Jadi saya tadi mau bilang ini dia define ini di atas ya karena private static final karena dia yakin ini nggak bakal dipakai lagi, nggak akan diutek-utek lagi. Jadi dia define-nya di atas. Karena secara praktis kalau udah final gini, final dari suatu objek kayak gini, ini nanti performanya lebih bagus daripada nggak dikasih final gitu ya. Ya itu kalau ngomongin performa, nanti aja. Yang penting kalau di semester 1, yang penting jalan dulu. Jalan dulu tanpa crash, gitu aja ya. Oke, gitu ya. Ini udah bener. Oke, jadi hati-hati ya kalau ngaksesing wrong index. Wrong index tadi bisa kita lihat kalau error, kalau salah ngakses dia bakal crash gitu ya. Oke. Apalagi ini? Ini kok udah jam segini ya? 14.45. Saya nggak yakin ini. Saya nggak yakin waktunya nyampe ini. Bentar. Ya udah, sesi pertanyaan aja dulu. Ada pertanyaan nggak? Ini karena chatnya kayaknya di disable ya, jadi chatnya ke mute otomatis. Saya juga nggak tahu caranya nge-mute. Yang ada pertanyaan masukkan di chat ya. Nanti saya
balik lagi sekitar 2 menit lagi. Ini 2 menit. Oke, 2 menit break sebentar buat pertanyaan. Oke, yang mau tanya langsung aja di chat. Udah. Dismiss. Oke, saya lihat chat. Kayaknya di mute ini ya. Oke. Oke, nggak ada pertanyaan ya berarti ya. Oke, ini kayaknya kalau saya jelaskan lebih lanjut, nggak akan nutut waktunya. Waktunya kayaknya terlalu mepet. Iya dah. Ini padahal masih banyak nih yang mau dijelaskan.